biasa. Saudaraku, panitia Natal sudah mempersiapkan selebaran, ya. Dan selebaran ini ada nomornya, Bapak Ibu. Jadi nanti diundi siapa yang dapat hadiah, ya. Saudara ingin dapat hadiah, amin. Kok nggak dijawab? Saudara ingin dapat hadiah? Amin. Ya, doakan supaya hadiahnya sudah disiapkan, Bapak Ibu. Ya, siapa sponsornya? Nanti kita nantikan, kita doakan. Siapa yang mau jadi sponsor boleh datang kepada Agi. Ya Gi, aku mau jadi sponsor. Hadiahnya mungkin berupa kulkas, berupa mobil, berupa AC, berupa dispenser atau kompor gas. Kita tahu siapa yang mau. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Jadi berkat buat apa? Buat anak-anak Tuhan. Ya, jadi berkat buat kita semua. Ya, nanti saudara boleh ambil ini selebaran. Ya, kita doakan dulu nanti. Bagikan kepada siapa yang saudara tergerak. Tuhan gerakan. Kasihkan kepada Sontoloyo, kasihkan kepada si tetangga saudara. Ini juga kita ada Natalan nih, ya. Saya percaya ketika saudara digerakkan Tuhan untuk memberikan, maka nggak salah, ya. Nah, orang yang hadir dia bisa mendapatkan berita Natal, ya. Dan doakan supaya dia juga mau terima Yesus sebagai juru selamat dan diselamatkan. Ya, dikatakan di sini temanya adalah miliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Wah, indah sekali tema ini. Dan tempatnya di Tan Ek Chuan, Bogor. Harinya hari Kamis tanggal 24 Desember, jamnya jam 17 WIB, ya. Supaya saudara tidak lupa, taruh itu di meja makan saudara. Atau di kantor, di meja kantor saudara. Ya, kalau saudara belajar di meja belajar saudara. Ya, supaya ingat, nggak kelewat nanti. Tanggal 25 saudara. Sudah lewat 24 kali ini, ya. Nah, bagi saudara yang masih mau bawa persembahan Natal, boleh, ya. Masih sampai hari kapan, Gi? Sampai tanggal 23 deh. Sampai tanggal 20 hari minggu depan, ya, supaya bisa dipergunakan. Saya percaya sudah cukup Bapak Ibu. Tapi kalau lebih bagus, ya, supaya masih kurang, Gi. Kurang berapa, Gi? Ada cukup. Kalau kurang saya nombokin deh. Wah, lumayan kok gitu. Ya, percaya Tuhan cukupkan. Mari kita masuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka firman Tuhan. Buka Alkitab saudara yang terdapat dalam Injil Lukas pasal berapa Pak Andi? Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat lagi bagi mereka. Karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, coba kita ulangi bagian yang akhir, saudaraku. Karena 1, 2, 3. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bersama kita katakan amin. Saudara, pada waktu itu Maria dan Yusuf, ya, sedang menuju tempat sensus penduduk, pencatatan penduduk, ya. Dan mereka kembali ke kota asalnya, ke Bethlehem. Ya, nah pada malam itu mereka mencari tempat penginapan. Ya, saudara, kalau sekarang namanya hotel. Dulu belum banyak hotel, Bapak Ibu. Sekarang Bogor pun sudah ada hotel 101 di sana, Bapak Ibu. Ya, tadinya kita mau pakai itu buat acara Natal, tapi kurang luas, sehingga kita akhirnya ke Tan Ek Chuan. Ya, tempat yang lain sudah penuh, sama seperti pada waktu itu Tuhan Yesus mau lahir, Maria dan Yusuf cari tempat penginapan, tapi semuanya sudah penuh.
Akhirnya mereka yang dapat tempat di mana Bapak Ibu? Di sebuah kandang. Makanya Yesus lahir dibaringkan di palungan. Pagi hari saya mau ngajak saudara merenungkan ya firman Tuhan. Adakah kita sedia tempat buat Yesus? Ada? Di mana? Di kandang? Itu kacida teuing. Ya, kita harus sedia tempat yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tiap tahun kita merayakan Natal, tiap tahun kita harus lebih baik lagi mempersiapkan tempat buat Tuhan. Ya, tempatnya di mana? Saudara sediakan. Ya, Sintom di rumah sudah ada pohon Natal. Wah, pohon Natal kita bagus sekali Bapak Ibu. Ini ada sumbangan anak Tuhan. Pohon Natal yang lama sudah rusak, ini disumbang anak Tuhan. Dia didekor begitu indah. Kita biasanya kalau Natal fokusnya ke pohon Natal Bapak Ibu. Betul tidak? Di mana-mana di Jakarta, di mall-mall, di toko-toko semua dihias. Ada hiasannya bunga-bunga, ada hiasannya bintang-bintang. Tapi jarang ada hiasannya pohon Natal. Di mall di sana di Jakarta ada pohon Natal tinggi sekali Bapak Ibu. Terus ada kado-kado Natalnya besar-besar. Dan dalam kadonya itu ada diorama Natal. Wah, kalau nanti ke Jakarta, ke Taman Anggrek Mall, itu bagus sekali. Di kadonya ada di dalam jendela itu ada hiasan-hiasan, ada Sinterklas, ada gembala. Saudara bisa foto bersama di sana. Tapi nanti, saudaraku, kita juga ada hiasan Natal yang juga tidak kalah indahnya. Ya, saudara boleh foto juga di situ, siapkan kameranya. Saudara pakai baju bagus, baju yang mungkin belum pernah dipakai. Ya. Tapi kita merayakan Natal hanya secara lahiriah yang terlihat oleh mata. Tapi pada pagi hari saya menghimbau saudara, mari kita rayakan Natal, kita sediakan tempat buat Yesus. Amin. Amin. Tempatnya di mana? Saya heran manusia pada waktu terlalu egois. Buat yang lain ada tempat. Buat Yesus masa hanya disediakan di kandang, di palungan. Bisa bayangkan bagaimana perasaan Maria waktu itu ketika dia mau melahirkan. Semua orang tidak ada tempat. Ya ketok lagi yang tidak ada tempat, ketok lagi tidak ada tempat. Akhirnya ada seorang gembala mengatakan, ya mungkin gembala aja semua ada kandangnya. Ya, kami tidak ada tempat. Tapi kalau Bapak Ibu mau, kami masih ada sedia kandang. Tuh. Ini Bapak juga kayak walaupun dia kacida teuing, tapi dia masih mau sediakan kandang buat Yesus. Saya percaya, silakan masuk lagi. Saya percaya, saudaraku, Tuhan Yesus ketika Yesus lahir, dia lahir di palungan. Kira-kira Yesus itu ngomong apa ya? Tak lagi. Dia anak Allah, tapi lahirnya di palungan. Dia ngomong apa? Keajaiban, bukan yang Pak Malaki kecil teuing. Masa saya lahir anak Allah di palungan, buat ya sediakan satu tempat yang lebih indah daripada palungan buat saya. Kalau Yesus bisa ngomong pada waktu itu, dia pasti gak pernah bohong. Ya, mana tempat buat aku? Ya saudaraku, ini punya makna rohani Bapak Ibu. Ya, kita lihat apa yang terjadi ini bukan orang luar Bapak Ibu, bukan orang yang belum percaya, tapi ini gereja Tuhan. Dia menempatkan Yesus di mana? Coba kita lihat. Wahyu 3 ayat 20. Kitab Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Bersama kita katakan amin. Saudara, ini bukanlah
saudara, kepada orang yang belum percaya, tapi ini pada gereja Tuhan. Dikatakan, lihat, aku berdiri di depan pintu. Kalau berdiri di depan pintu di mana Bapak Ibu? Di dalam, di luar? Di luar. Jadi Yesusnya belum di dalam. Dan Yesus mengetuk pintu dengan sopan Bapak Ibu. Dia tidak maksa. Saya punya RT di Jakarta, ada gelo Bapak Ibu. Dia ketuk pintu begini Bapak Ibu, supaya saudara tahu. Kaget saya, apa? Siapa yang datang? Gak tahu Pak RT. Itu nggak berubah dari dulu. Kalau gedung, kalau kita belum nggak tahu digedor begitu Bapak Ibu. Saya pernah sebentar pintu nggak kasar begitu. Dia lemah lembut. Dia lemah lembut Bapak Ibu. Pasti dia mengatakan begini. Tok 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 tok. Sepatu. Dia tidak maksa. Siapa yang buka pintu? Kata Tuhan Yesus, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama. Saudara, kalau adat Yahudi, makan bersama itu adalah berpesta. Di Sumatera juga Bapak Ibu, kalau sudah datang siang, diajak makan siang. Datang pagi, dia datang makan sarapan pagi. Datang malam, pokoknya kalau tamu datang, selalu disiapin makan. Kalau kita nolak, tamunya, tuan rumahnya tersinggung Bapak Ibu. Sepertinya kok nggak dihormati. Nah kalau sudah udah makan udah kenyang, itu kalau sudah, nanti dia, tuan rumahnya senang sekali. Waduh, dia bisa memuaskan tamunya. Bukan gak sopan Bapak Ibu, itu satu kebanggaan. Wah, tamu saya sudah makan enak, sampai kenyang, sampai bunyi, gitu. Sendawa begitu Bapak Ibu. Gak tahu kalau di Jawa gimana Bu Susi? Sarua, Sami, nggak sopan gitu. Tapi di Sumatera itu satu pujian bagi tuan rumah, menjamu makanan enak sampai tamunya kenyang begitu. Ya, kamu akan makan bersama aku akan makan bersama engkau. Artinya ada satu sukacita, pesta. Kalau saudara buka hati, sedia tempat di hati saudara, saudara buka pintu hati saudara. Tapi anak Tuhan jangan nyanyi itu loh Bapak Ibu. Mari masuk, mari masuk. Berarti Yesusnya masih di luar. Mari masuk. Soalnya tadi kalau di luar sudah masuk. Punten, mangga cali. Ya, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah di dalam, ya maka beda. Bukan mau mari masuk Pak. Ku ingin tetap di sini. Bapak Ibu saudaraku, adakah saudara pagi hari ini Yesusnya masih di luar pintu hati saudara? Kalau ada, silakan dia masuk. Jangan tunda lagi. Ya, ini bukan orang yang nggak ke gereja. Ada orang ke gereja, tapi hatinya masih ditutup buat Yesus. Hatinya masih tertutup. Kalau hatinya dibuka, pasti dia berubah Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanan saudara. Kamu sudah berubah belum? Kamu sudah berubah belum? Bukan berubah penampilannya Bapak Ibu. Mungkin rambutnya sudah beda, udah putih sekarang banyak uban. Bukan itu, tapi berubahnya dari dalam Bapak Ibu. Sebab Yesus di dalam. Membawa perubahan, ya berubah. Kita ingin perubahan, keluaran karakter, tabiatnya. Dulu dia hatinya itu banyak burung merak, sombong. Dalam hati ada babi, males. Ada macam-macam Bapak Ibu. Digambarkan itu hati ke manusia itu kadang-kadang di dalamnya ada banyak hewan yang menunjukkan perlambangan. Ya, gak lambang apa saja, macam-macam. Kayak itu ada siobak, babi, siapa lagi, tahun depan siapa Pak Waris? Nggak tahu, Bapak nggak tahu. Kalender sudah muncul kok.
Ya, nah kembali kepada firman Tuhan, marilah jangan sampai Yesus itu di luar pintu hati saudara. Dia masih mengetuk, dia masih menanti. Kapan saudara mau berubah buka hati saudara? Kapan saudara mau bersekutu dengan dia? Fellowship with Jesus. Ada satu persekutuan yang indah dengan Yesus. Kata Tuhan, siapa yang ada dalam aku dan aku di dalam dia, mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya. Indah sekali kalau saudara bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, saya tadi terkejut Bapak Ibu. Kami lewat di Surken, dekat pasar Bogor tuh, dekat depan gereja Bethlehem. Ada duren Bapak Ibu. Saya bilang, ada duren, ada petai. Saya bukan buat petainya, bukan buat saya Bapak. Kalau saya beli buat hamba Tuhan di Jakarta, dia senang petai. Dia kalau dikasih petai itu, aduh, kamsyah sekali Bapak Ibu. Senang sekali sama petai. Ya, nah, tapi saya nggak ingat setelah itu dan ada duren. Saya sampai di mobil Bapak Ibu lagi siap-siap. Ada Yanti. Ini ada dari Ibu Vera, apa ya? Wanginya semerbak duren Bapak Ibu. Padahal saya nggak ngomong Bapak Ibu Vera bawain duren, enggak. Saya cuma bilang, durennya bagus tuh. Dikasih sama Tuhan lewat tangannya Ibu Vera. Tuh, anak Tuhan begitu Bapak Ibu. Kalau dia bersekutu dengan Tuhan, dia belum minta sama Tuhan, tapi Tuhan sudah berikan. Indah kan? Tuh kan? Tuh. Itu saudara Cilepeng. Itu Tuhan tahu Bapak Ibu. Milikilah Yesus ada dalam hati saudara. Baru ngomong gitu aja, Tuhan sudah sediakan. Tadi saya kurang ngomong. Aduh, durennya bagus segudang ya. Itu tamak Bapak Ibu, gak boleh. Tamak gak boleh. Gimana Raymond? Saudara, biasanya nanti kalau kita merayakan Natal Bapak Ibu, waktu penyalaan lilin itu, saudara renungkan. Tahun ini akan saudara lewati. Tahun depan sudah diambang pintu. Apa yang sepanjang tahun ini keinginan saudara belum tercapai? Ada yang namanya Christmas wish. Keinginan kita di Natal itu. Nyatakan pada Tuhan. Tuhan, saya dulu Bapak Ibu sebelum menikah sama pacar saya ini, istri saya ini bekas pacar, itu selama 7 tahun Bapak Ibu kita baru menikah. Setiap Natal, Tuhan, kapan dong kami kawin Tuhan? Iya betul Bapak Ibu. Ibu orang ketawa senang dia sudah sembuh. Bapak Ibu betul 7 tahun, tiap tahun tuh selalu, Tuhan kapan dong kami kawin nih? Kok mertua belum setuju juga? Dulu mertuanya nggak setuju sama saya. Sebab dulu saya guru Bapak Ibu. Dia punya kakek juga guru, melarat Bapak Ibu. Jadi dia nggak mau anak juga melarat, punya suami guru. Tuhan berubah kan, tidak guru lagi. Kalau dulu saya jadi pendeta juga, papa mertua, saya nggak terima sebab dulu pendeta itu miskin Bapak Ibu. Dia cuma punya wajahnya putih terus, celana putih, baju jas putih, sepatu putih, rambut pun putih. Jadi Tuhan tuh selama 7 tahun kami minta Tuhan kamu. Setelah 7 tahun akhirnya jadilah. Jadi saudara boleh katakan pada Tuhan, tahun ini yang belum tercapai keinginan saya Tuhan, yaitu satu ke Israel. Tuhan kabulkan. Kalau Tuhan Yesus itu ada dalam hati saudara, coba periksa, sudahkah dia di dalam? Sudahkah dia bertahta di hati saudara? Atau ego saudara yang bertahta? Aku, enggak. Setelah kita jadi anak Tuhan, Yesus. Amin. Yesus. Semua karena Yesus. Dia menjadi raja dalam hidupku, dalam hatiku. Dia bertahta. Sudah demikian belum?
Di manakah Yesus saat ini? Ada di surga, bukan, dia juga ada di dalam hati saudara. Asal saudara buka pintu hati saudara dan udah masuklah Tuhan. Tapi saya percaya semua yang ada di sini Yesusnya sudah di hati saudara, dalam hati saudara. Amin. 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 Nah, kita lanjutkan. Tolong dibaca ayat berikutnya Pak Andi. Injil Lukas 19 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu saudara dulu, pernah saudara baca tentang kisah Zakheus? Siapa Zakheus? Anak sekolah minggu saya sudah tahu Bapak. Siapa Zakheus? Tetangga saudara. Dulu di Jakarta ada nama anak Tuhan Zakheus Bapak Ibu. Dia bertugas departemen agama, sekretaris. Dia namanya Zakheus dan memang orang yang pendek Bapak Ibu. Sesuai dengan namanya, Zakheus, orang pendek, dia kecil betul. Tapi dia pengen ketemu Yesus. Dia kepala pemungut cukai, kaya, kedudukannya tinggi kepala. Kalau sekarang kepala babehan, pasti kaya. Duana, ya, sarwatu. Ya. Nah, ketika Yesus sedang lewat, dia kepengen ketemu. Tetapi dia pengen lihat Yesus kayak apa. Saudara sudah ketemu Yesus? Halo, Bapak Ibu sudah ketemu Yesus? Amin. Kalau belum ketemu, itu kacidah dari masa anak Tuhan gak pernah ketemu Yesus? Bukan ketemu secara fisik begitu. Dia lahir di Bogor, bukan. Dia lahir di Bethlehem. Kita gak pernah ketemu secara jasmani. Tapi setiap saudara berdoa, saudara selalu berdoa dalam nama Yesus. ketemu. Nah, Zakheus ini belum pernah ketemu, lalu dia kejar, dia berlari. Murid Tuhan menutupi, menghalangi. Yesus nggak bisa kelihatan, dia pendek, gitu. Bapak Ibu, ini juga punya makna. Kadang-kadang anak Tuhan tuh, ya menutupi Yesus, menghalangi orang ketemu Yesus, menghambat orang ketemu Yesus. Dan lu nggak usah ke gereja deh. Nah, ini menghalangi Bapak Ibu. Orang mau ketemu Yesus tapi jangan percuma lu ke gereja, itu menghambat. Tapi Zakheus sudah menyerah. Walaupun dia pendek, akalnya panjang. Orang pendek akalnya panjang. Nggak, coba perhatikan dong. Coba lihat di mana saja orang pendek itu cerdik kok, panjang akalnya. Kalau dia nggak bisa ngambil, dia pakai tangan. Ada akal. Nah, si Zakheus nggak bisa lihat Yesus, dia naik pohon apa? Pohonnya masih ada. Masih ada. Yang ke Israel, kata tadi juga masih ada kan? Setinggi apa tadi pohon? Tinggi. Tinggi. Berapa meter? Di atas genteng kan lebih tinggi dari genteng. Oh, lebih tinggi dari 3 meter lebih. Tuh, dia naik pohon ara. Kita ke Israel kan? Bayarnya dia tadi. Dia naik pohon ara. Ya, dia tungguin Yesus melewat, dia tungguin. Nah, nggak disangka, nggak dijana. Wah, dia sedang Zakheus turun. Tuh. Kok Yesus tahu namanya? Tuh, coba. Ya, Yesus tahu nama saudara. Walaupun saudara belum kenal Yesus, belum ketemu Yesus, Tuhan Yesus sudah tahu nama saudara semua. Zakheus turun. Aku harus menginap di rumahnya. Maka Zakheus turun dengan sukacita. Kalau orang sudah ketemu Yesus, hidupnya bagaimana? Sukacita. Amin. Gak kayak papaya, tapi kayak semangka, kayak kue tiong cupia. Dia tidak lagi manyun, monyon. Tapi dia tertawa lebar sebab dia ada sukacita. Kata Paulus, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Banyak orang, saudaraku, kalau perayaan Natal tuh, ya kalau nggak ada baju baru, manyun. Ya, saudara bagaimana? Sudah siap baju baru belum? Amin. Nah, ini saya udah pakai baju baru, Bapak Ibu.
Diberkati. Bling-bling Bapak Ibu, Pak Jokowi di dalamnya. Ini berkat Tuhan. Ketemu Yesus, hidupnya berubah. Zakheus tadinya jualan Bapak Ibu, meres. Orang nggak bayar pajak, ditindas, disita harta bendanya. Ya, tapi setelah dia ketemu Yesus, dia berpesta, makan satu hidangan bersama Tuhan. Ya, semua orang menyerca dia. Zakheus, gak pantas engkau. Tidak pantas kau sehidangan dengan Yesus. Kau kan orang berdosa. Dan dia berdiri. Setengah dari semua harta saya bagikan, ganti buat orang yang pernah saya beras. Saya balas 4 kali. Tuh, bagaimana Zakheus setelah ketemu Yesus? Dia nggak pelit lagi. Dia nggak medit lagi. Dia nggak korek ya? Korek. Sudah berubah. Dia murah hati. Dia ganti orang yang pernah dirugikannya 4 kali lipat. Tuh, bukan 2. Menurut hukum Taurat 2 kali lipat. Tapi dia ganti 4 kali lipat. Double daripada hukum yang menetapkan penggantiannya. Kenapa? Dia sudah berpesta bersama Yesus. Orang yang sudah terima Yesus nggak pelit lagi. Ada orang tuh pelit, saking pelitnya Bapak Ibu, makan nasi ya sama sambal terasi saja. Terus yang banyak terasi ya sambal sisa cabai mahal. Secuai terasi, wah, amplop nasi Bapak Ibu, saking pelitnya. Saudara ada yang begitu? Tentu tidak, bukan? Nah, berarti sekarang menyetujui. Ya, jangan sangat pelit. Karena Amsal, ada orang yang pelit sekali, hemat sekali, tapi nggak kaya-kaya Bapak, tetap kurang ya. Tapi ada orang yang membagi-bagi harta, murah hati, memberi kesana kemari, tapi nggak jatuh miskin. Saudara pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Enggak, dua-duanya. Masih gitu kan? Maunya ya pelit tapi kata kaya, abah kaya. Ya, nah pagi hari ini yang pertama kita lihat ada orang yang masih membiarkan Yesus di luar pintu hatinya. Saudara, sudah ada dalam hatinya? Amin. Yang kedua, ada lagi orang yang menempatkan Yesus seperti ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pesta perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Amin. Bapak Ibu, saudara pernah undang Yesus dalam keluarga saudara? Adakah Yesus dalam keluarga rumah tangga saudara? Adakah saya sering melihat Bapak Ibu di toko-toko buku rohani ada hiasan Al-Qur'an. Yesus adalah kepala dalam rumah tangga keluarga ini. Ada hiasannya begitu dari kayu diukir. Ada juga berbentuk gambar Yesus adalah kepala rumah tangga ini gitu. Tapi itu hanya secara apa Bapak Ibu? Hiasan. Tapi sudahkah Yesus menjadi kepala rumah tangga saudara, kepala rumah tangga dalam keluarga saudara? Sudah? Sudah belum? Amin. Yang amin cuma ibu gembala sama ibu majelis. Ya, saudaraku, dikatakan dalam pesta perkawinan Kana, Yesus diundang. Yesus dan murid-muridnya diundang. Berarti Yesus dan pendeta juga diundang di pesta perkawinan itu. Nah, yang terjadi adalah ketika mereka kehabisan anggur. Di tengah pesta kehabisan anggur. Belakangan ini seru di toko-toko, di supermarket sudah kehabisan anggur, sirup anggur itu Bapak Ibu. Semuanya gereja mau perjamuan kudus pakai sirup anggur itu ABC.
Ya, sampai kekurangan stok. Nah, pada waktu pesta perkawinan juga kekurangan anggur manis. Ya, nah, apa yang terjadi kalau ada Tuhan Yesus dalam kepala keluarga dalam rumah tangga saudara? Datang pada Yesus. Ibu Yesus datang, Maria mengatakan kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Makanya saudaraku, itu Yesus sebagai bunda perantara.